Di dunia nyata, ternyata ada banyak loh primata yang memiliki bentuk unik namun sudah terbilang langka. Sebelum mereka benar-benar lenyap di bumi, yuk berkenalan dengan mereka. Tapi, sebelumnya kamu tahu nggak sih bedanya monyet sama kera itu apa? Jadi, primata adalah ordo atau bangsa dalam kelas hewan menyusui alias mamalia yang terdiri dari manusia, kera, monyet, kukang, tarsius, lemur, dan lainnya. Artinya monyet sama kera ini sama-sama golongan mamalia cerdas. Tapi perbedaan pertamanya adalah pada bagian ekor. Hampir semua monyet punya ekor, sedangkan kera tidak. Terus ukuran tubuh monyet umumnya lebih kecil dan berdada sempit. Sebaliknya kera lebih besar dan memiliki dada lebar dan sendi bahu. Karena itulah monyet bisa berayun lincah melalui pohon. Sedangkan kera meski memiliki kemampuan itu, tapi kebanyakan kera bertubuh tegap yang berguna untuk berlari melintasi cabang daripada berayun. Nah, pada bagian sistem pencernaan, walaupun ya nggak kelihatan juga sih ya, tapi ternyata monyet tidak memiliki usus buntu, sedangkan kera punya usus buntu. Ukuran otak kera juga lebih gede dibandingkan monyet, makanya tingkah lakunya juga berbeda. Sebagian spesies kera bahkan bisa menggunakan alat berkat volume otak yang lebih besar itu, serta menggunakan suara dan gerak tubuh untuk berkomunikasi. Nah, ngerti kan sekarang? Sekarang mari kita berkenalan dengan tamarin singa hitam alias black lion tamarin yang termasuk spesies monyet dengan ukuran tubuh yang tergolong kecil. Beratnya hanya antara 0,58 hingga 0,68 kg, yang tingginya sekitar 28 cm aja. Pemilik nama ilmiah Leontopithecus chrysopigus ini dikenal pada bagian kepalanya yang ditumbuhi bulu panjang yang unik. Black lion tamarin mengonsumsi berbagai buah-buahan serta hewan berukuran kecil seperti serangga, burung, kadal, hingga cacing. Hewan yang berada di ambang kepunahan ini hanya dapat ditemukan di negara Brazil. Mereka lebih suka mendiami daerah dataran rendah serta hutan gugur yang ditumbuhi banyak pohon-pohon kecil dan semak belukar. Serta senang bersosialisasi dengan sesamanya dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Sayangnya, menurut data yang dirilis oleh IUCN, saat ini populasi mereka hanya tersisa 1.000 ekor yang sebagian besar banyak hidup di daerah cagar alam Morro do Diabo. Itu karena mereka kehilangan habitat akibat penebangan liar yang sering terjadi di Brasil. Padahal di alam liar, mereka ini dapat bertahan hidup hingga usia maksimal 28 tahun. Berikutnya ada bald uakari yang dikenal unik karena memiliki tampilan mencolok dengan wajah merah, lebar, dan datar. Semakin merah wajah primata ini artinya ia sehat. Jika warna wajahnya pucat, justru itu karena terjangkit malaria. Selain itu, bald uakari atau kakajau calvus juga dianggap sebagai kera yang unik karena terlihat tenang dan tidak banyak mengeluarkan suara uuaa. Tidak seperti spesies kera lainnya. Spesies ini banyak tersebar di Peru, Brazil, dan Kolombia, terutama di wilayah hutan hujan tropis Amazon yang ditumbuhi banyak pepohonan sebagai tempatnya bergantung dan membuat sarang di daerah hutan yang dekat dengan sumber air seperti danau dan sungai. Mereka ini mengonsumsi berbagai macam buah yang belum matang, serta dedaunan, juga nektar, hingga kadang-kadang ulat. Tubuhnya berukuran kecil dengan panjang tubuh maksimal 45 cm dengan rata-rata berat badan 3 kg. Sama seperti black lion tamarin, uakari juga terancam punah akibat habitat asli mereka yang hancur oleh pembalakan liar. Plus, adanya pemburuan liar terutama di wilayah Peru dan Brazil yang membuat populasi mereka ini semakin memprihatinkan. Padahal di alam liar, mereka ini dapat bertahan hingga usia 30 tahun. Baik, sekarang kita ke Myanmar menemui Myanmar snub-nosed monkey alias monyet emas berhidung pesek yang memiliki nama ilmiah Rhinopithecus roxellana. Udah jelaskan pada bagian apanya hewan ini dianggap unik. Saking peseknya yang kelihatan cuma lubang hidungnya aja. Selain itu matanya berbentuk almond, berwarna hitam pekat, bibir yang seksi menonjol dan tebal, serta bagian dagu yang ditutupi dengan janggut tipis nan halus, membuat monyet ini sangat mudah dikenali.
Satu lagi yang unik, menurut orang Myanmar, monyet hidung pesek ini punya kebiasaan lucu saat musim hujan. Karena mereka bakal bersin saat hujan turun, sehingga mudah ditemukan. Makanya mereka juga dijuluki monyet bersin atau Myanmar sneezing monkey oleh orang Myanmar. Hewan ini bisa ditemukan di daerah kecil beriklim sedang, hutan bergunung di negara bagian Kachin, timur laut Myanmar, dekat perbatasan Myanmar, dan menyebar ke provinsi Yunnan, Cina. Dan tahu nggak? Hidung peseknya ini justru mampu melindunginya dari radang dingin dalam kondisi beku. Menurut daftar merah IUCN, spesies ini berstatus genting atau endanger dalam menghadapi kepunahan karena habitatnya mulai berkurang. Padahal monyet hidung pesek ini baru pertama kali ditemukan pada tahun 2010 dan diidentifikasi sebagai spesies baru di tahun 2011. Oke, sekarang kita terbang nih menuju Jepang bertemu dengan monyet Jepang dengan nama ilmiah Macaca fuscata. Monyet ini juga dikenal sebagai snow monkey alias monyet salju karena sering terlihat menikmati aktivitas berendam di sumber mata air panas saat musim dingin berlangsung. Jika ingin menemukannya, kamu bisa mengunjungi 3 pulau utama di bagian selatan Jepang yaitu Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Populasi mereka juga ditemukan di beberapa pulau kecil. Dan menurut daftar merah IUCN, spesies ini berstatus resiko rendah atau least concern. Mungkin karena mereka termasuk makhluk omnivora oportunis, mereka memakan apapun yang jumlahnya melimpah di musim yang sedang berlangsung. Belum lagi, sejak tahun 1963, saat pertama kalinya spesies ini diajari untuk berendam di air panas, dan perilaku ini kemudian menjadi normal, diikuti oleh keluarganya turun-temurun. Pemerintah setempat pun langsung membuatkan mereka kolam khusus agar tidak stres di musim dingin. Dan terbukti itu membuat mereka senang, bahkan menikmatinya sambil bermain bola salju. Ada lagi nih yang menggemaskan banget, karena berkumis seperti seorang bangsawan yang sangat bijaksana. Namanya Tamarin Kaisar. Diduga nama itu diberikan karena mereka memiliki kemiripan dengan Kaisar Jerman Wilhelm II yang berkuasa pada tahun 1888 hingga 1918. Pemilik nama ilmiah Saguinus Imperator ini hidup di barat daya cekungan Amazon, di timur Peru, utara Bolivia, dan di barat negara bagian Brasil di Acre dan Amazonas. Ukuran tubuhnya cukup kecil, tingginya hanya 20-25 cm dengan berat nggak sampai setengah kilo. Tapi Tamarin Kaisar ini memiliki ekor panjang yang bisa mencapai 33-40 cm, makanya jadi unik. Mereka hidup secara berkelompok, dipimpin oleh seekor betina yang paling tua atau yang dianggap tua dan berkuasa. Dan anggotanya mayoritas jantan. Menurut daftar merah IUCN, spesies ini berstatus resiko rendah atau least concern karena mereka memang terbiasa hidup terpencil dan mulai terganggu akibat pembalakan di hutan serta perburuan hewan liar. Next, ada red shank dots atau lutung betis merah. Salah satu primata endemik dari Vietnam, Laos, Kamboja, dan negara Indochina lainnya. Yang menjadikannya unik karena merupakan monyet paling berwarna dengan perpaduan warna antara hitam dan putih dengan kaki berwarna merah. Hewan dengan nama latin Pigatrix nemaius ini memiliki panjang 61 cm dan kini termasuk hewan dilindungi yang masuk kategori sangat terancam punah menurut daftar merah IUCN akibat perburuan. Masyarakat setempat sering berburu spesies ini untuk dikonsumsi dan dijadikan obat, dijadikan hewan peliharaan atau dibuat lem. Selain itu, ancaman utama mereka yang lain adalah perdagangan hewan peliharaan internasional, menyempitnya hutan tempat tinggal mereka yang diubah menjadi lahan pertanian dan instalasi militer. Nah, kalau di Indonesia tentu kita bangga juga dong punya kera besar endemik bernama orang utan. Sayangnya, baik orang utan di Kalimantan, Sumatera, atau di Tapanuli, populasinya semakin terancam punah. Yang sempat menghebohkan dunia adalah orang hutan penghuni monkey world